Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Serlita, NIM 8557963882 dari Salut Gemilang Rumbia Universitas Terbuka UPJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan mempraktekkan dengan kelompok saya tentang lensa cembung dan cermin cekung. Ya, di sini kami akan mempraktekkan mengenai lensa cembung dan cermin cekung. Dan untuk alat dan bahan yang sudah kami sediakan yaitu kardus yang dilapisi dengan kertas putih sebagai layar. Yang kedua, korek api untuk menyalakan lilin, dan ini alas yang digunakan untuk lilin agar tidak menetes ke meja. Dan ini satu buah lilin yang akan kita gunakan sebagai sumber cahaya. Dan selanjutnya yaitu kita menggunakan sendok sebagai lensa cekung dan kaca spion sebagai lensa cembung. Dan kita akan menunjukkan sifat-sifat apakah yang akan ditunjukkan dari masing-masing lensa tersebut. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menggunakan kaca spion sebagai lensa cembung. Tujuannya untuk mengamati pembentukan bayangan oleh lensa cembung pada berbagai jarak benda. Mari kita praktekkan dan kita awali dengan menyalakan lilin sebagai sumber cahaya. Ya, dari hasil percobaan kita ini ya, kita bisa mengamati. Jika kita letakkan sejajar ya, itu bayangan akan nyata, terbalik, diperkecil, dan dapat ditangkap oleh layar, dapat ditangkap semuanya ya. Lalu jika lebih dekat ya, itu bayangan akan maya, tegak, dan diperbesar. Jadi bayangan itu akan semakin besar, tidak dapat ditangkap oleh layar dengan baik. Ini adalah prinsip dari kaca pembesar, tetapi kita menggunakan spion. Dan untuk percobaan yang kedua, kita akan menggunakan sendok sebagai pengganti dari cermin cekung. Nah, mengapa kita menggunakan sendok dan kita menggunakan bagian dalamnya? Karena cermin cekung itu permukaannya melengkung ke dalam dan mengumpulkan cahaya. Mari kita lakukan percobaan. Karena lilin sudah menyala, kita langsung lakukan percobaan ya. Jadi amati bayangan apa yang terjadi pada permukaan sendok. Jadi yang diamati permukaan sendok ya. Coba bisa kita lihat ya. Bisa dilihat dari percobaan kita ini. Itu bayangannya nyata, terbalik, diperkecil, dan yang akan tampak di permukaan sendok. Dan coba diletakkan semakin dekat, itu bayangan akan maya, tegak, diperbesar, dan tidak bisa ditangkap oleh layar. Jadi bayangannya hanya terdapat pada sendok. Maka jika wajah mendekati sendok yang cekung, wajah kita akan terlihat besar dan tegak. Jadi dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kita, itu ada beberapa. Untuk yang pertama, lensa cembung dan cermin cekung memiliki sifat sama dalam mengumpulkan cahaya, bisa menghasilkan bayangan nyata atau maya. Yang kedua, bisa memperbesar atau memperkecil bayangan. Yang ketiga, bisa membuat bayangan terbalik atau tegak. Dan sifat yang kedua, bayangan nyata hanya terjadi jika cahaya benar-benar berkumpul dan dapat ditangkap oleh layar. Yang ketiga, bayangan maya hanya dapat dilihat langsung pada lensa atau cermin dan tidak dapat ditangkap oleh layar. Yang dimaksud dengan layar yaitu ini ya, layar penghalang yang sudah kita persiapkan. Dan yang keempat, jarak benda sangat menentukan sifat bayangan. Jadi semakin jauh dan semakin dekat itu memiliki sifat bayangan yang berbeda-beda, tergantung
seberapa jauh jarak benda tersebut. Dan yang terakhir, spion motor dapat digunakan untuk percobaan lensa cembung karena bagian tengah sedikit melengkung, dan sendok sebagai cermin cekung karena bagian dalamnya berbentuk cekung atau menjorok ke dalam. Nah, praktikum sederhana yang kami lakukan ini dapat kita praktekkan di dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar yang dapat diikuti oleh siswa kita dan memudahkan dalam praktikum karena menggunakan media dan alat yang sederhana. Terima kasih.